Shalom saudaraku. Saudaraku, di dalam surat Paulus kita temukan ada 3 jenis olahraga yang disebut oleh Paulus untuk mengajar kepada jemaat tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen itu diumpamakan, dibandingkan, dianalogikan dengan seorang yang sedang bertanding di dalam olahraga. Nah, saudaraku, pada zaman Rasul Paulus atau zaman Perjanjian Baru itu, olahraga yang populer itu ada 3. Dan 3-tiganya disebut oleh Paulus, yaitu lari. Lari di sini bukan lari jarak pendek, ya 100 meter itu bukan, tapi lari maraton, saudara. Kemudian olahraga yang kedua adalah tinju, ya, disebut juga oleh Paulus. Dan yang ketiga adalah gulat. Ya, gulat di sini adalah pertandingan. Saudara tahu ya, ada gulat Romawi itu yang sampai sekarang masih dilestarikan. Itu 2 orang yang bergulat untuk saling menjatuhkan lawannya. 2 orang bergumul begitu ya, bergulat. Nah, saudaraku, apa makna rohani dari 3 cabang olahraga yang disinggung oleh Paulus di dalam surat-suratnya tersebut? Kita akan lihat ya saudara, ini makna rohaninya. Kita lihat 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan olahraga, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Nah, lari di sini bukan lari 100 meter, bukan lari jarak pendek, tapi jarak panjang, saudaraku. 42 kilometer yang kita kenal dengan nama maraton, saudaraku ya. Banyak yang ikut kalau maraton itu, yang ikut ratusan mungkin ribuan, saudara. Tapi siapa yang bisa menang, ya yang pertama kali masuk finish itu adalah juaranya. Tetapi hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nanti kita akan bahas tentang lari maraton ini. Yang kedua, ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ya ini disiplin dari seorang atlet, menguasai dirinya dalam segala hal. Makannya diatur, gizinya diatur, istirahatnya diatur, latihannya harus teratur dan sebagainya. Menguasai diri dalam segala hal. Ya, kalau seorang atlet tentunya kalau teman-temannya main game, dia nggak bisa main game karena itu waktunya dia harus berlatih, begitu ya. Waktunya dia tidur, yang lainnya begadang, dia nggak bisa ikut-ikut begadang karena dia harus menjaga kondisi tubuhnya. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya, pada waktu itu kalau menang dikasih mahkota yang dari daun itu, saudaraku ya. Tapi bangga gitu ya. Itu mahkota yang fana, yang layu dikatakan. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, secara rohani, Rasul Paulus katakan bahwa ayo toh, seperti seorang atlet pelari itu yang menguasai dirinya dalam segala aspek, supaya dia ketika masuk gelanggang pertandingan, dia bisa meraih akan mahkota abadi tersebut. Nah, ini upah yang nanti akan kita terima di kekekalan. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Nah, lari itu ada jalurnya dan ada targetnya, saudaraku. Ya, finishnya itu ada. Jadi kita harus finishing well ya di dalam menjalani kehidupan rohani kita. Kita ini dipanggil, dipilih, dan kita harus berlari di jalur yang sudah Tuhan tetapkan dengan disiplin. Tujuannya jelas. Ya, tujuannya adalah
sampai ke akhir finishnya itu kita berkenan kepada Tuhan, bahkan sempurna, saudara. Baik, berkenan, sempurna, yaitu tujuannya mencapai itu. Dan aku bukan petinju. Lah, di sini muncul olahraga yang kedua, yaitu petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara pernah melihat kalau pertandingan tinju ada yang kelihatannya kuat tapi mukulnya ngawur, saudara. Dia menghabiskan tenaga dan tidak mengena sasaran karena lawannya cerdik ya, lawannya lincah dan bisa menghindar begitu. Nah, seorang petinju yang juara itu dia tidak sembarangan memukul. Dia menyimpan tenaganya, energi yang ada itu dia simpan. Kalau tepat waktunya dia akan pukul dan pukulannya itu mengena tepat pada sasaran dan itu akan menghasilkan kemenangan. Musuhnya di KO begitu ya, saudaraku. Nah, di sini Rasul Paulus katakan, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi aku tidak memboros-boroskan tenaga. Petinju itu kalau yang hebat itu justru petinju yang efisien. Dia tahu kapan dia memukul, kapan dia menunggu saat yang baik untuk memukul, kapan dia bertahan. Dia seorang petinju yang baik seperti itu. Nah, kemudian ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil, Rasul Paulus kan punya tugas memberitakan kabar baik kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ditolak di sini bukan artinya masuk neraka, tidak. Tapi ditolak di sini artinya dia kehilangan upahnya, saudaraku. Nah, saudara, ini ada dua ya, yaitu lari maraton 42 km dan tinju. Nah, nanti saya akan tunjukkan pada Anda satu lagi olahraga yang disebutkan oleh Paulus ketika Paulus berbicara tentang peperangan rohani. Nah, di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-12, ketika Paulus mendaftar tentang perlengkapan rohani, di situ dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kata perjuangan di sini dipakai kata pale. Pale itu bahasa Yunani, artinya pertandingan gulat ya. Jadi kalau diterjemahkan secara lebih akurat, karena pertandingan gulat kita bukan melawan darah dan daging. Jadi pada zaman Rasul Paulus atau zaman kuno itu ya, ada pertandingan yang sangat masyhur yaitu gulat Romawi itu, saudaraku ya. Dan itu dua orang saling menempel, saling berusaha untuk menjatuhkan lawannya. Ya, jadi ini betul-betul menguras akan tenaga. Kalau orangnya nggak siap secara fisik, dia pasti akan kalah. Nah, itulah yang dipakai oleh Paulus, pale. Bukan melawan darah daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Jadi berbicara tentang bagaimana kita peperangan rohani, masuk dalam peperangan rohani, dan itu dibandingkan dengan pertandingan gulat. Saudara, ada tiga ya, lari, tinju, dan gulat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu lari, saudaraku. Dalam pertandingan lari, itu satu hal yang perlu sekali kita perhatikan. Lari maraton atau lari jarak jauh ini, itu sebetulnya yang paling dibutuhkan itu selain fisik yang memang terlatih, adalah mental, saudara. Mental yang terus bertahan, karena ini jarak jauh ini butuh waktu panjang dan butuh nafas panjang. Jadi kalau dia buru-buru di depan, nanti baru sampai seperempat jarak dari yang harus ditempuh itu, dia sudah kehabisan napas. Jadi dia harus bisa mengatur napasnya. Karena ini lari jarak jauh ini betul-betul
butuh strategi, saudaraku. Strategi untuk bertahan sampai ke finish. Aku harus bisa bertahan sampai ke finish. Jangan sampai aku kehabisan tenaga, kehabisan nafas di tengah jalan. Karena lariku masih jauh. Perjalanan lariku ini ya, jarak yang harus kutempuh dalam lari ini masih jauh. Untuk itu dibutuhkan mental dan fokus pada target atau sasaran, pada garis finish. Jadi lari, saudaraku, lari di sini mengatur napas, mengatur tenaga, dan dia harus menjaga emosinya. Tidak boleh dia menjadi tergesa-gesa di situ. Tapi juga nggak boleh terlalu berlambat-lambat, karena ada pesaing yang juga bersama-sama dengan dia. Jadi saudaraku, pelajaran apa yang kita petik ketika Rasul Paulus menganalogikan bahwa hidup rohani ini seperti pertandingan lari, ya, pertandingan lari. Satu, endurance, yaitu ketekunan, ketahanan, saudara ya, ketahanan mental. Ya, endurance ini berkait dengan bukan hanya fisik tapi mental. Terus fokus pada tujuan dan menjaga irama sepanjang jalan ini supaya dia tetap bertahan sampai ke akhir. Nah, saudaraku, dalam beberapa jenis visi pelayanan itu kita temui, saudaraku, bahwa ada hal-hal yang membutuhkan akan pengertian seperti kita ini sedang lari jarak jauh. Jadi kita jangan pengen buru-buru melihat hasil. Jangan. Kita harus terus bertekun. Belum ada hasil, ya memang. Karena ini lari jarak panjang dan butuh nafas panjang. Butuh tenaga yang diatur sedemikian rupa, dikeluarkan dengan teratur dan dijaga tenaga itu sampai finish. Itu pentingnya kita merenungkan akan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini, bahwa pelayanan apapun, hidup rohani ini, kehidupan memenuhi panggilan Tuhan dan melakukan apapun, itu kita harus belajar dari mental dan cara bagaimana atlet lari maraton itu bertahan. Nah, ini ya, penting. Yang kedua yaitu petinju. Tadi sudah saya singgung, saudaraku. Petinju ini jangan ngawur, dia harus fokus pada sasaran. Dan di sini dibutuhkan hikmat, dibutuhkan latihan, dibutuhkan timing yang tepat. Ya, jadi seringkali kita ini timingnya salah gitu ya. Belum waktunya mukul, sudah mukul habis tenaga, akhirnya malah kena pukul dan kelenger, saudaraku ya. Jadi ayo kita cerdik di dalam pertandingan rohani ini, saudaraku. Ini seperti orang bertinju. Saudara, yang ketiga yaitu pertandingan gulat. Nah, di dalam pertandingan gulat tadi itu dibutuhkan juga endurance. Jadi jangan dipikir bahwa iblis itu mudah menyerah. Tidak, terhadap Tuhan Yesus saja iblis tidak mudah menyerah. Dikatakan ketika dia sudah pergi dari hadapan Tuhan, ketika Tuhan Yesus dicobai di gunung pencobaan itu, di padang gurun itu, iblis itu mencobai jadikan batu-batu ini jadi roti, kemudian lemparkanlah dirimu dari hubungan bait Allah, nanti malaikat akan menangkap engkau di bawah, menatang engkau. Ya, yang gitu-gitu dicobai, Tuhan berkata ada tertulis kan, ketika dikasih semua, ada tertulis untuk nyembah dia, mau dikasih seluruh dunia, kemuliaan dunia, Tuhan berkata ada tertulis, iblisnya pergi kan, kalah toh, karena dengan pedang roh yang ada pada Tuhan Yesus, iblisnya kalah. Nah, sekarang apa?
yang terjadi, saudaraku. Ditulis bahwa iblis mengundurkan diri dan menanti saat yang tepat. Jadi lawan kita itu bandel, saudara. Maka dari itu kalau saudara bergulat melawan bukan darah daging, tapi melawan penguasa, melawan pemerintah, melawan roh-roh jahat di udara, itu saudara harus benar-benar mengerahkan tenaga dengan kecerdikan, dengan hikmat, tapi juga dengan sepenuh tenaga. Demikian, saudara. Jadi inilah pelajaran yang kita petik dari 3 jenis olahraga yang Rasul Paulus mention di dalam surat-suratnya. Demikian, saudara. Tuhan Yesus memberkati.